Memang kalau kita lihat IJEPA itu kan produk generasi pertama dari suatu platform kerjasama perjanjian perdagangan yang dimiliki Indonesia ya di 2005-2006. Itu generasi pertama. Termasuk juga beberapa perjanjian seperti ASEAN Plus One FTA, antara lain ASEAN China FTA, kemudian ASEAN Korea FTA, ASEAN Japan, RCEP, ASEAN Japan Comprehensive Economic Partnership, kemudian juga ANZ FTA, ASEAN Australia New Zealand. Itu semua generasi pertama. Nah, tentunya dari pelaksanaan implementasi beberapa perjanjian itu ada catatan-catatan. Ya, nah kemudian di dekade 2010 ke atas hingga sekarang, ini kita melakukan yang namanya review. Review ini tentunya mencoba menggali, melakukan assessment, melakukan suatu observasi hal apa saja yang menjadi kendala atau hambatan dari pelaksanaan perjanjian. Untuk IJEPA kita sudah melakukan general review, sudah selesai. Bila kita sepakat untuk mengupgrade ya beberapa hal yang memang selama ini menjadi catatan. Sebagai contoh, misalnya dalam konteks produk Indonesia agar dapat lebih masuk ataupun mengakses pasar domestik Jepang. Itu kita sudah mengajukan beberapa proposal pada pihak Jepang bahwa agar ini dibuka oleh Jepang. Jepang juga demikian, sebaliknya mereka juga memberikan beberapa catatan kepada kita. Nah, dengan RCEP ini merupakan salah satu upaya lain yang kita lakukan agar kendala-kendala, hambatan-hambatan baik berupa tarif, kemudian tadi Pak Beni bicara masalah misalnya standar, itu kita bisa melihat itu merupakan satu bentuk dari namanya non-tariff measure atau kebijakan non-tarif. Nah, apakah kebijakan non-tarif itu bisa dikatakan sebagai barrier, itu sangat tergantung dari pelaksanaannya dan juga dampak yang ditimbulkannya. Baik, saya akan tanya ke Pak Beni nih. Pak Beni, ini kalau misalkan kita berbicara soal tekstil China begitu ya, apakah masuk dalam perjanjian? Jadi istilahnya makin mudah begitu ya, tekstil China ini masuk ASEAN, termasuk di kawasan ini seperti apa? Ya masuk, tentu tekstil masuk kan dari mulai ini kan barang, jasa, lalu intellectual property right juga masuk dalam perjanjian RCEP, namanya C-nya komprehensif, jadi semua harus masuk. Nggak mungkin ada yang ditinggal, hanya beberapa yang ditinggal, HS tertentu aja yang ditinggal. Tapi tetap ada ketentuan, misalnya pemerintah kita, Pak Jokowi mengatakan kita tidak akan mengekspor raw material atau bahan mentah, itu harus diproses. Itu hak-hak kita itu. Baik. Nah itu semacam begitu juga akan dilakukan oleh negara-negara member RCEP ini. Cuma memang ini yang saya katakan di depan tadi, ini akan kalau ada kesesuaian, itu akan mempercepat proses customnya. Ya, karena keterangan asal barang pun juga sudah disepakati tentunya. Baik, Pak Beni, singkat saja dari Anda, ini apakah pengusaha yakin pengusaha RI ini akan untung atau bahkan malah buntung? Karena memang di atas kertas bagus-bagus aja RCEP ini, Pak Beni. Mbak, kalau pengusaha itu adalah fighter ya, kita tetap dalam situasi apa kita harus yakin, harus optimis. Kita nggak akan mungkin optimis karena ini sudah diperjanjikan oleh pemerintah dan sudah disetujui oleh DPR, ya kita melaksanakan aja. Nah tinggal nanti kalau kebetulan saya lagi posisi saya ini ketua umum gabungan eksportir Indonesia, kita sedang melakukan kajian dari 23 perjanjian dagang kita itu posisinya sampai hari ini bagaimana. Itu kita lagi kajian satu persatu, HS per HS. Jadi kita tahu sampai di mana kita ini. Baik. Dan mau kemana gitu dari perjanjian itu. Baik Pak Beni, terima kasih. Ini pertanyaan terakhir untuk Pak Jatmiko, singkat saja. Ini apakah akan perlindungan seperti apa nih agar industri kita tidak kalah bersaing dan apa yang dibutuhkan? Apakah dalam negeri sendiri kita sudah siap? Baik, ini memang pemerintah selalu melakukan namanya mitigasi ya Mbak, terhadap strategi penguatan positioning kita di pasar global. Melalui salah satunya membuat perjanjian-perjanjian yang notabene ini merupakan salah satu fasilitas yang memang kita persiapkan untuk pelaku usaha di Indonesia. Tapi itu pun untuk dua sisi. Jadi untuk kepentingan yang ofensif
artinya untuk mendorong ekspor kita, dan juga untuk kepentingan yang defensif. Karena kan kita juga butuh produk-produk input dari luar. Nah, Ya. ini para industri produsen di Indonesia membutuhkan input dari luar. Ini tentunya juga mengharapkan fasilitas. Baik. Ya, jadi itu sudah kita siapkan. Tapi kalau dalam konteks yang paling ekstrim, kita juga punya yang namanya safety net, namanya ada instrumen pengamanan perdagangan. Ini juga sewaktu-waktu bisa kita gunakan. Jadi manakala ada insurge of import yang tiba-tiba mendadak, karena misalnya ada memang produksi di luar produksi global tinggi, kemudian harga di dalam negeri juga sangat lukratif. Nah, ini kita bisa menerapkan instrumen, ada anti dumping, ada anti subsidi, ada safeguard, macam-macam. Ini tentunya menjadi bagian yang selalu pemerintah lakukan bersama-sama dengan pelaku usaha.